Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Mitsalina Wijayatun Safitri, kakak dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Mirza Anissa Firdausi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Perkenalkan, nama kakak Reza Septia Dwi Herawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo semuanya, kenali nama kakak Aliha Fadiroman Jarvani dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting dan sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Tapi tenang, caranya tidak akan membosankan. Kita akan menggabungkan matematika dengan budaya Indonesia, yaitu produk anyaman. Jadi siap belajar sambil jalan-jalan ke dunia seni anyaman Nusantara. Sebelum mulai, coba jawab dalam hati. Jika seorang pengrajin menjual tas dan keranjang anyaman, bagaimana kita tahu bahwa berapa harga setiap barangnya? Nah, dari situ sistem persamaan linier dua variabel hadir. Seru kan? Yuk lanjutkan. Kali ini kalian akan mendapatkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu menjelaskan apa itu arti sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, yaitu menyusun model sistem persamaan linier dua variabel dengan cerita maupun masalah nyata. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan cara substitusi, eliminasi, maupun campuran. Yang keempat, menggabungkan matematika dengan budaya Indonesia terutama pada produk anyaman. Yang kelima, yaitu menghargai budaya lokal melalui contoh nyata. Anyaman Nusantara menghadirkan beragam kerajinan seperti tas anyaman, tampah anyaman, tikar anyaman, dompet anyaman. Setiap daerah punya ciri khas. Kalimantan, motif geometris simetris bermakna alam dan kehidupan. Jawa, motif sederhana dan teratur. Bali, motif dekoratif artistik. Nusa Tenggara Timur, motif etnik kontras. Selain bernilai ekonomi, anyaman juga menjadi identitas budaya dan melambangkan filosofi dan kerjasama serta ketelitian. Pengrajin anyaman tidak hanya membuat anyaman, tetapi juga menghitung bagaimana jumlah barang, bagaimana harga barang, bagaimana keuntungan, kerugian, dan juga pemasaran. Oleh karena itu, ketika ada dua informasi yang saling berkaitan seperti harga barang dengan total uang dari penjualan, maka kita dapat memodelkannya menjadi dua persamaan dengan dua variabel atau yang biasa kita sebut dengan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel. Dengan mempelajari SPLDV berbasis dengan anyaman, kita menjadi tahu bahwasannya matematika itu ilmu yang hidup, nyata, dan sangat berdekatan dengan budaya yang kita miliki. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu SPLDV? SPLDV adalah dua persamaan linier yang memiliki dua variabel. Bentuk umumnya sendiri yaitu AX plus BY sama dengan C. Solusi SPLDV adalah kedua pasangan nilai yang membuat persamaan benar. Selanjutnya, marilah kita menyusun SPLDV dari soal cerita. Misal, seorang pengrajin menjual tas dan keranjang.
Kita tetapkan X sama dengan jumlah tas dan Y sama dengan jumlah keranjang. Jika total barang ada 20, maka X plus Y sama dengan 20. Sederhana kan? Metode penyelesaian SPLDV. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan dua metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode substitusi sendiri bisa dibilang adalah metode titip pesan. Kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Ayo kita ke contohnya. Contoh, X plus Y sama dengan 20. Misal X sama dengan 1, marilah kita substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan pertama. Sehingga 1 plus Y sama dengan 20. Setelah itu, kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan 1. Sehingga 1 plus Y min 1 sama dengan 20 min 1. Sehingga Y sama dengan 19. Selanjutnya adalah metode eliminasi. Nah, alias metode hilang-hilangan. Kenapa sih disebut seperti itu? Nah, metode eliminasi sendiri adalah metode dengan menyamakan salah satu variabel agar bisa dihilangkan dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Kita ke contohnya. Contoh, 2x plus 3y sama dengan 14 dan 4x min 3y sama dengan 10. Jumlahkan persamaan menjadi 2x plus 4x ditambah 3y plus min 3y sama dengan 14 plus 10. Sehingga menjadi 6x plus 0 sama dengan 24. Jadi x-nya sama dengan 4. Setelah didapat x sama dengan 4, kita masukkan ke persamaan pertama, menjadi 2 dikali 4 ditambah 3y sama dengan 14. 8 ditambah 3y sama dengan 14, sehingga 3y sama dengan 6. Maka y sama dengan 2. Jadi, didapat dari persamaan tersebut x sama dengan 4 dan y sama dengan 2. Yang ketiga adalah metode campuran, yaitu kita bisa mengerjakan SPLDV dengan cara eliminasi dan substitusi dibarengi. Yuk kita latihan soal. Soal yang pertama tentang pendapatan penjualan tikar anyaman. Seorang pedagang menjual dua jenis tikar. Tikar kecil dengan harga Rp25.000 dan tikar besar dengan harga Rp40.000. Total tikar terjual pada hari itu adalah 12 buah. Total pendapat yang didapatkan adalah Rp390.000. Berapa banyak tikar kecil dan tikar besar yang terjual? Nah, kita selesaikan soal ini menggunakan konsep SPLDV. X kita umpamakan sebagai banyak tikar kecil, Y kita umpamakan sebagai banyak tikar besar, lalu kita ubah persamaan menjadi model matematika, yaitu X plus Y sama dengan 12. Lalu kita substitusikan X dan Y-nya. Kita dapatkan 25.000X plus 40.000Y sama dengan 390.000. Maka kita dapatkan X plus Y sama dengan 12 sebagai persamaan yang pertama, 25.000X plus 40.000Y sama dengan 390 sebagai persamaan yang kedua. Akan ruas X plus Y sama dengan 12 menjadi X sama dengan 12 min Y. Lalu kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Maka kita dapatkan 25.000 dikalikan 12 min Y plus 40.000Y sama dengan 390.000. Dari pengoperasian tersebut, kita dapatkan 300.000 min 25.000Y plus 40.000Y sama dengan 390.000. Dari pengoperasian tersebut, kita dapatkan 300.000 plus 15.000Y sama dengan 390.000. Lalu, kita pindahkan ruas 300.000 ke ruas kanan. Lalu kita dapatkan 15.000Y sama dengan 90.000. Y kita dapatkan sebagai 6. Lalu langkah selanjutnya kita substitusikan Y sama dengan 6 ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 12. Lalu kita dapatkan X plus 6 sama dengan 12. Kita pindahkan ruas 6 ke ruas yang ke kanan, yaitu kita dapatkan X sama dengan 6. Jadi, didapat banyaknya tikar yang terjual adalah tikar kecil sebanyak 6 dan tikar besar sebanyak 6. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua, yaitu waktu produksi anyaman.
Untuk membuat sebuah caping anyaman kecil memerlukan 1 jam waktu pengerjaan, sedangkan caping anyaman besar memerlukan 2 jam waktu pengerjaan. Total caping yang dipesan adalah 15 topi. Total waktu yang dihabiskan pengrajin adalah 22 jam. Berapa banyak caping kecil dan caping besar yang dibuat? Seperti soal yang pertama, kita dapat menyelesaikannya menggunakan konsep SPLDV. Langkah pertama yaitu kita memisalkan X sebagai banyak caping kecil, Y sebagai banyak caping besar. Ubah pernyataan menjadi model matematika, yaitu kita dapatkan X plus Y sama dengan 15 sebagai persamaan yang pertama, dan X plus 2Y sama dengan 22 sebagai persamaan yang kedua. Lalu langkah selanjutnya kita eliminasi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan 15 dikurangkan dengan X plus 2Y sama dengan 22. Kita dapatkan Y min 2Y sama dengan min 7. Min 2Y sama dengan min 7, Y sama dengan 7. Lalu hasil yang kita dapatkan Y sama dengan 7. Lalu kita substitusikan hasil Y sama dengan 7 ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X plus Y sama dengan 15. Kita dapatkan X plus 7 sama dengan 15, X sama dengan 15 min 7, dan X sama dengan 8. Gimana teman-teman? Lancar nggak latihan soalnya? Mungkin sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu yuk teman-teman. Menurut teman-teman, matematika itu lebih mudah dipahami kalau dikaitkan dengan budaya atau mungkin teman-teman berpikir sebaliknya? Dan menurut teman-teman, teman-teman lebih suka metode substitusi atau mungkin eliminasi atau mungkin gabungan keduanya? Coba deh kakak pengen tahu. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap cintai budaya Indonesia dan tetap terus semangat belajar matematika. Kakak pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye-bye.